Pertanyaan kenapa mihrab disebut mihrab ini sangat menarik sekali. Ada yang mengatakan bahwa mihrab dalam beberapa referensi yaitu dari harabah, mihrab tempat berperang. Kenapa disebut mihrab tempat berperang? Ini menarik kalau kita lihat dari Ha'ra'ba Ibnu Faris misalkan menyebut bahwa kata Ha'ra'ba memiliki tiga arti. Yang pertama bermakna as-salab, yakni al-harb bimakna al-ma'rakah, berperang. Kemudian yang kedua yaitu al-hirba wa hiya duwaibah al-ma'rufah, bunglon yang cukup masyhur. Sedangkan yang ketiga adalah mihrab wa huwa sadrul majlis wa asyrafu makanin fil bait, pusat ruangan atau tempat yang paling mulia, yang paling baik yang berada di rumah. Mengapa mihrab di masjid disebut dengan mihrab? Yang menarik perkataan Abu Thana Sirajuddin Mahmud dalam syarahnya fi Muqaddimah Al-Jazariyah, apa innama sumiyal mihrab mihraban li'annahu mawdi' al-harbi. Dinamakan mihrab dengan mihrab karena itu tempatnya berperang. Tempat berperang siapa? Li'annal imama yuharibu asyaitana hatta la yashtagil qalbahu bi syai'. Karena imam itu memerangi syaitan sehingga hatinya imam tidak disibukkan dengan sesuatu. Nah, sedangkan dalam kitab yang lain, misalkan Al-Basair, Al-Khazair mengatakan sumyal mihrab mihraban. Kenapa? Li'anna syaitan yuharabu fihi bitta'a lillahi ta'ala. Karena sesungguhnya syaitan diperangi di dalamnya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat menarik sekali. Pula yang mengatakan bahwa mihrab dalam bahasa Arab berarti ruang kecil atau ceruk seperti yang kita lihat di beberapa masjid. Kata ini sering digunakan untuk merujuk pada ruangan kecil yang ada di dalam masjid yang menunjukkan arah kiblat. Itulah mihrab yang kita kenal. Sebagai pendapat yang kita lihat di atas, tetapi pada akhirnya bahwa mihrab memiliki makna simbolis yang penting di dalam Islam, yaitu sebuah tempat untuk mengarahkan diri kepada Allah dan berperang melawan hawa nafsu. Mihrab, fungsi dari mihrab itu apa? Berfungsi sebagai penunjuk arah kiblat, yaitu arah Ka'bah di Mekah yang menjadi tujuan utama dalam salat umat Islam. Kita perhatikan maka mihrab biasanya ada di depan dan di tempat, dan mihrab menjadi tempat imam memimpin salat berjamaah. Kemudian fungsi yang lain apa? Mihrab menjadi simbol kesatuan dan fokus dalam salat berjamaah. Dan mihrab memiliki nilai estetika yang memperindah arsitektur masjid dan masih banyak fungsi-fungsi yang lainnya. Pertanyaan berikutnya, berapa kali kata mihrab di dalam Al-Quran? Ada yang menjelaskan bahwa kata mihrab dalam Al-Quran ada 4 kali yang terdapat di beberapa ayat Al-Quran, yaitu di surat Al-Imran disebutkan 2 kali, kemudian di dalam surat Maryam sekali, kemudian juga di surat Shad 1 kali. Kemudian makna mihrab dalam tafsir Al-Quran, ada yang maknakan bahwa mihrab itu adalah masjid itu sendiri atau tempat yang berada di dalam masjid untuk tempat arah kiblat. Kemudian juga mengatakan wa yakunul mihrab ada ala syakli nisfi daerah al-mujawf. Ada yang mengatakan bahwa separuh mihrab itu bentuk yang ada di dalam masjid yang kira-kira ada 9 orang yang berdiri di atasnya di dalam mihrab itu sendiri. Dan juga mihrab di dalam bahasa adalah al-maudi al-ali al-makan wa syaraf. Itu tempat yang tinggi, yang mulia sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Athir tersebut. Sedangkan Ibnu Manzur bahwa mihrab itu adalah tempat yang paling mulia, tempat yang paling indah, tempat yang paling diagungkan, dimuliakan, itu mihrab. Sedangkan pendapat dalam Imam Abu Hanifah bahwa annal mihrabahu aqrab majalisil muluk, yaitu tempat duduknya raja-raja. Dan Abu Ubaidah mengatakan adalah mihrab wal masajid, sebagaimana yang di atas tadi, mihrab itu adalah masjid. Sedangkan mihrab pendapat yang lain adalah zawaya wal manazil, adalah pojok-pojok yang ada di
yang ada di rumah yang biasanya dibuat tempat untuk duduk-duduk orang yang baik. Kemudian juga dikatakan mihrab apa? Al-amakin allati tuharab syaitan. Tempat yang dibuat tuharibus syaitan, untuk memerangi syaitan. Demikian, mudah-mudahan menjadi tambahan wawasan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.